wahai sahabat-sahabat, kalau ingin ceklah di nakobah di dunia ini, apakah ada pengakuan kepada Ba'alwi, ada pengakuan pada Robitoh Alawiyah. Apakah Robitoh Alawiyah itu adalah merupakan nakobah, adalah sebuah apa namanya lembaga yang berhak menentukan nasab? Enggak. Ini mah udah clear lah urusan itu, kata Abah tadi malam kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi yang harus dipentingkan itu masalahnya semuanya juga udah clear, ilmunya sudah clear. Tapi masalahnya adalah mental block yang harus dibuka. Bagaimana caranya? Jangan diam. Yang sudah bicara terus, kemudian juga bicara, bukan sedikit-sedikit ngeluh tadi karena aduh saya nggak dapat perhatian dari sipulan-sipulan. Apa perjuangan harus dapatkan perhatian? Saya dibuang oleh Kiai. Dengan Zionis saat itu. Kemudian PKI Yaman, kita ngerti lah. Indonesia ini bukan negara PKI, tetapi faktanya sejarah walaupun tentang siapa Dipo Nusantara Aidit ya, bagaimana kisahnya mereka buat, inilah memang dari sejak zaman dahulu mereka selalu membuat kisah-kisah palsu ini dari semua ya. Dia mengatakan bagaimana mungkin katanya Den Aidit itu anaknya apa namanya Nuh, dan Nuh itu anak angkat. Masa ada anak angkat, dan tetapi kemudian kalau soal begini sahabat, lihat saja secara mutawatir pengakuan dua orang anak putranya daripada Aidit sendiri mengatakan, bahkan saya mendapatkan silsilah dari Pak Ilham, siapa namanya itu yang dia mengatakan waktu saya masih ada videonya Jakarta Lawyer Club, dia menyebutkan silsilahnya sampai kepada Ubaidillah. Itu jelas sahabat ya, itu kan dari anaknya. Jadi kita udah ngerti lah tadi semua tentang Barokbah itu bagaimana dan semua. Jadi ya mudah-mudahan, tapi ini memang tidak bisa membukakan mental block tadi semua. Yang sudah ada mental block itulah karena alam bawah sadar mereka itu sudah melihat bahwa Habib ini mulia, Habib ini benar, dan itu tidak mudah sahabat. Maka oleh karena itu dari tadi malam teman-teman dari ormas bidang kesenian, kemudian dari ormas ini yang mengatakan tokoh masyarakat mengatakan, karena dia dengar Abah udah jarang bicara tentang dzurriyyat. Bukan Abah bukan nggak mau dengar bicara dzurriyyat, karena sekarang sudah banyak ahli. Sekarang kalau menurut Abah segalanya ada ahlinya, ya. Tukang pijit ada ahlinya. Maka kalau orang Kiai Abdul Ahyar itu ngomongin nasab nggak pas, Kiai Sukron Makmun karena bukan ahlinya. Sama saja antara Kiai Abdul Ahyar dengan tukang pijit, maka tukang pijit ahlinya di bidang mijit tadi semua. Jadi tidak bisa. Walaupun tukang pijit pengalaman Kiai Abdul Ahyar tentang soal pijit, walaupun Kiai Abdul ilmunya banyak, tetap hebatan tukang pijit dalam bidang mijit, gitu kan tadi. Sekarang sekelas ulama siapa? Kiai Sukron Makmun suruh badminton dengan siapa? Dengan Taufik misalnya, gitu kan tadi. Walaupun beliau ulama, tapi di bidangnya nggak ada artinya apa-apa, gitu kan? Di bidang ini. Maka dalam bidang nasab juga, siapapun ulama, apalagi apa namanya Buya Yahya dari semua yang hanya ya isinya hanya iklan pondok saya bangun di mana-mana, itu sama gayanya dengan gaya Habib Buya Yahya itu. Tadi semua cari sumbangan di iklan di YouTube, di apa semua, bahkan di live yang melawan Ba'alwi sendiri iklannya ada itu Buya Yahya. Nah, ini di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana. Buat coba. Ini gayanya udah makanya tadilah dari kata Abah juga. Jadi mari, makanya kenapa Abah bicara, Abah sampaikan ke teman-teman semalam, Abah tidak lagi mau bicara, biarkan orang sejarah yang bicara karena dia ahlinya, biarkan orang siapa ahli filologi yang bicara, biarkan Dr. Sugeng yang bicara masalah genetika karena dia ahlinya, biarkan Kiai Imad yang bicara tentang nasab, karena Abah setelah bertemu kemudian banyak beliau dengan makin tambah yakin beliau itu memang luar biasa. Kata Abah, dalam waktu kurun 50 tahun sulit lah, kata Abah, silakan coba kalian adukan. Saya berani ngadukan beliau dengan siapapun sekarang yang ada di Nusantara ini. Maaf, dalam soal ilmu pengetahuan ya, karena banyak orang apal agama dari semua sahabat. Tapi pada saat bagaimana agama itu adalah sebuah sebagaimana yang banyak beliau tulis itu kalau menurut Abah adalah pemahaman agama yang komprehensif, yang demikian itu susah sahabat.
apalagi memahami 12 pan dan dituliskan kitabnya dengan 12 pan. Dan Abah menyaksikan dari kisah dari orang, bagaimana ada seorang ulama menanggah beliau dengan 4 halaman, dalam waktu 2 hari sudah diganti puluhan halaman menjadi sebuah jawaban yang luar biasa. Itu nggak mudah, kecuali segalanya sudah ada di sini ya. Dan hari ini kalau menurut Abah tetap murni orang ini ya, luar biasa kalau menurut Abah. Semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang PKI juga pahami ini ya semua, sampai apa namanya tentang PKI ini. Jadi jangan lupakan PKI itu dengan Yaman. Berapa jenderal yang terbunuh oleh DNID itu. Pahami ini semua. Inilah yang harus dibangkitkan kembali kalau menurut Abah, adalah doktrin yang telah merusak selama 100 tahun ini adalah telah menutup alam bawah sadar kalian sesungguhnya. Inilah yang harus kembali dibangkitkan. Maka tadi malam saya bilang ke mereka, Abah tidak mau ngomong nasab karena Abah bukan ahlinya. Abah bukan ngomong sejarah karena bukan ahlinya. Abah juga ngomong filologi karena bukan ahlinya. Tetapi kalau malam itu mereka pada datang, mereka Abah senang dengan pencerahan Abah. Dia bilang, Bah tolong jangan diam Bah, kan tadi. Ya saya bilang, Abah sekarang lagi menggali, menyadarkan kembali tentang tauhid. Karena mereka merusak tauhid. Mereka merusak fikih. Mereka merusak sejarah. Mereka merusak makam. Mereka merusak tatanan etika manusia beradab beragama. Terus di mana sisi positifnya? Tak sedikit pun, sebiji jarah pun ada tanda-tanda kebenaran di dalam diri mereka. Walaupun yang soleh sekalipun tetap saya melihat gurur di belakangnya. Walaupun yang nampaknya kayaknya arif, tapi begitu sekali kasus sedikit saja kelihatan mulutnya. Ini kan sebenarnya memang tidak bisa. Kalau perak itu, kalau besi itu tetap besi, nggak bisa ditutup-tutupi dengan lapisan sepuhan, nggak bisa. Tadi semua ya, inilah yang makanya tadi malam dia bilang datang ke sini, Bah tolong bicara lagi Bah, tolong bicara lagi Bah, karena ternyata dari pencerahan Abah itu lebih banyak didengar, lebih mudah, karena Abah di bahasanya lebih rileks gitu kan tadi. Kalau dikasih langsung berupa ilmu buku nasab, kadang-kadang membuat bingung mereka juga, kata mereka. Nah inilah betul Abah setuju dengan mereka. Memang satu masalah kalau yang namanya korban doktrinisasi, maka juga kebenarannya harus dibalikan, antitesisnya dengan tadi doktrinisasi lagi. Maka sahabat, kepada semua para kiai yang di Bogor dimanapun berada di seluruh Indonesia, ayo mulai bicara, ayo mulai bicara tadi semua ya. Tetapi Abah selalu menyarankan jangan, tunjukkan adab dan etika cara kita bicara. Tunjukkan adalah fakta dan bukti. Sekarang kalau mau nolak, Abroha setuju nggak bahwa dia adalah orang Yaman yang menghancurkan Ka'bah? Silakan cek. Bani Jurhum setuju. Coba kalau ini yang Abah sampaikan adalah bukan kebenaran, siapa Bani Jurhum itu? Kalau Anda menolak fakta ini, silakan cek, buka internet, buka Google, klik tentang Yaman Selatan, PKI Yaman Selatan. Siapa bahkan pendirinya itu? Adalah kakeknya Habib Umar Al-Jufri yang kalian muliakan itu. Coba tadi semua. Kemudian kita gabungkan dengan data-data eksternal. Misalnya dari siapa? Dari Belanda. Catatan-catatan Belanda. Catatan Snokhorgronjo. Catatan Van den Berg. Catatan siapa lagi? Huub de Jong. Yang menjelaskan bagaimana kotornya mereka. Pertama kali datang rentenir, penipu, dan lain sebagainya. Dan inilah, dan bagaimana mereka dalam itu selalu meminta kepada Belanda ditetapkan adalah sebagai sayyid keturunan Rasulullah. Nah masa menentukan keturunan sayyid Rasulullah harus ditentukan oleh Belanda. Nanti juga wahai sahabat-sahabat, kalau ingin ceklah di nakobah-nakobah di dunia ini, apakah ada pengakuan kepada Ba'alwi, ada pengakuan pada Robitoh Alawiyah. Apakah Robitoh Alawiyah itu adalah merupakan nakobah, adalah sebuah lembaga yang berhak menentukan nasab? Enggak. Ini mah udah clear lah urusan itu, kata Abah tadi malam kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi yang harus dipentingkan itu masalahnya semuanya juga udah clear, ilmunya sudah clear. Tapi masalahnya adalah mental block yang harus dibuka. Bagaimana caranya? Jangan diam. Yang sudah bicara terus, kemudian juga bicara, bukan sedikit-sedikit ngeluh. Tadi karena aduh saya nggak dapat perhatian dari sipulan-sipulan. Apa perjuangan harus dapatkan perhatian? Saya dibuang oleh Kiai Imad. Apa yang dibuang Kiai Imad? Kita berjuang ini adalah untuk negara, untuk agama, untuk Rasulullah tadi semua. Maka Abah 2 tahun baru ketemu dengan Kiai Imad. Kenapa? Karena yang Abah bela bukan Kiai Imad, tetapi adalah yang Abah bela kebenaran yang dibawa oleh Kiai Imad
dan kawan-kawan, kebenaran yang terus disampaikan oleh Gus Nur Ihya, yang disampaikan oleh Kiai Suparman, disampaikan oleh Marzuki Mustamar, disampaikan Ki Abdul Siraj, disampaikan juga oleh Gus Muwafiq, disampaikan oleh Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Abah mengharapkan keridoannya. Anggaplah ini sebuah sodakoh dari Anda untuk terus tidak boleh berhenti. Silakan, apakah itu buat TikTok, video kecil, kalaupun nggak mau live seperti Abah, silakan rekam sama cucunya, sama siapa. Tapi cari dulu fakta. Yang penting semakin banyak yang bicara. Karena mental block itu harus dibuka. Mental block itu harus dibuka. Sebagaimana orang, kenapa bisa disuruh tidur, kata hipnotis, tidur dia. Tadi semua. Karena mental block itu adalah mengunci. Yang dikhawatirkan, Islam adalah agama yang selalu menghargai akal. Makanya afala ta'kilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bagaimana doktrin ini bisa sesuai dengan Islam yang menghargai akal tadi semua? Dan sesungguhnya dengan Habib ini justru memberangus akal, membunuh akal manusia, sehingga yang adalah doktrin. Sehingga pada saat dikatakan rantai emas dari langit pun kalian percaya. Kita ngerti khurafat, kita ngerti yang namanya khariqul adat, kita ngerti yang namanya karomat. Tapi tidak dengan demikian ya sahabat. Karena karomat itu adalah merupakan karomah, itu adalah headnya daripada aulia, bukan sesuatu yang bisa ditetapkan, bukan sesuatu yang datang terus menerus. Sama saja seperti mukjizat. Mukjizat itu hanya sekali. Bahkan Nabi Musa alaihissalam belum ngerti mukjizatnya bisa memukul laut itu dengan sebelum dia tahu bahwa laut itu bisa terbelah. Ini kan Nabi Musa saja nggak ngerti bahwa tongkatnya bisa membelah laut. Nabi Ibrahim saja nggak ngerti bahwa api itu akan dingin. Ini kalau dengar kasih Habib semua tadi, bahkan menghina hukum-hukum Allah dengan menuliskan kepada malaikat munkar wa nakir seolah mereka itu benar-benar udah di atas Allah. Mereka itu udah di atas Rasulullah. Waduh, Masya Allah, astagfirullah. Inilah kalau dibiarkan luar biasa, hancur negara ini ya. Kemudian mereka parasit makam sudah ditulis oleh Sunokor Gronyi, oleh Hub De Jong dalam bukunya. Mereka itu parasit makam dan mereka bisnis makam dari dahulu. Jangan aneh, sekarang yang ada di Hadramut itu adalah makam-makam palsu semuanya. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Karena mereka jadi kemudian juga dari dulu adalah menjual nasab. Mereka bukan menjual ilmu, yang dijual adalah nasab. Saya duriat, saya duriat, saya duriat dalam tubuh ini, dalam darah ini. Akhirnya itu segala apa yang mengatakan sesuatu pasti palsu. Yang mengaku nabi, nabi pasti palsu. Yang mengaku mursyid pasti palsu. Yang mengaku wali pasti palsu. Siapapun yang mengaku palsu. Karena siapa yang asli justru dia adalah nyumput boni dinu caang, wahwani nemra, saking dia malu kepada Allah, apalagi mengaku dia Rasul. Nah ini ya, memang kalau berdasarkan surat Waqiah, memang manusia ini kebanyakan sesuai dengan surat walaqad dara'na li jahannam katsiran. Kebanyakan jin dan manusia neraka jahanam. Tadi wajar kalau pendukungnya banyak, karena memang neraka jahanam paling banyak. Bahkan dalam surat Waqiah, orang itu dibagi 3 kelompok. Ashabul yamin, ashabul simal, golongan muqarrabin. Dan golongan muqarrabin itu sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Memang wajar, memang dunia ini di akhir ini memang paling banyak kata Allah walaqad dara'na li jahannam katsiran. Kalau sudah katsiran dalam bahasa Arab itu 99%. Karena jawaban itu cocok dengan tadi. Orang yang lulus kepada Allah secara bighairi hisab itu hanya 1%. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin, sedikit. Nah inilah pantas memang kalau memang pasti orang yang semacam Mbak Alwi ini akan banyak pendukungnya. Dan jangan lupa duitnya banyak. Inilah terjadinya apa namanya sekarang, bisa membeli kesultanan, bisa membeli ini, bisa membeli tokoh politik, bisa membeli, duitnya gede. Dulu kalau Ba'asyir mengumpulkan duit dengan kelopak-kelopak masjid di mana-mana, hati-hati. Mereka justru ada ribuan makam sudah diciptakan. Kemudian di sananya ada bisnis makam. Ini biaya untuk revolusi, sesungguhnya harus dipahami itu. Ya, sekarang bisa dirasakan. Dan saya menyaksikan kiai-kiai yang dulu saya melihat sudah baik sikapnya, tiba-tiba berani lagi. Sekarang adalah meyakini bahwa Ba'alwi ini ulus,
dari semua. Kita ngerti lah orang-orang yang masih ngoceh, Rumail siapa itu, Fulus semuanya juga. Ya, walaupun sahabat apa namanya PWI dimanapun, kalau kita nggak ada Fulus, kita karena niat, karena ikhlas, dan saya ngerti perjuangan ini tidak mudah dan berat ya. Tapi kembali, jadikan sisa umur kita, barangkali kita dalam berjuang ini umur kita tidak lagi sampai pada waktunya, tapi minimal tunjukkanlah bahwa kita ingin, kita cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai ulama, dan cintai duriat. Dan ini tolong juga kepada mukibin. Orang yang menolak Habib ini bukan tidak mencintai duriat, justru sebaliknya, dia 1000 kali mencintai duriat daripada kalian. Karena tidak mau dirusak kemurnian duriat, itulah kita berjuang. Jadi jangan dibalik di mana-mana, ini penolak Habib, penolak keturunan Rasulullah, ini kebohongan. Justru sebaliknya, kita korban jiwa, raga, harta demi membela Rasulullah, bukan sebaliknya. Jangan dibalik-balik faktanya tadi semua ya. Sekali lagi Abah ya, karena tadi mereka punya duit, dan Abah lihat di YouTuber itu, kenapa mencela-mencela tadi semua, duit semua. Karena kalau niatnya bukan kan lillah billah, dia selalu ngeluh, dia mengatakan saya nggak diperhatikan. Apa diperhatikan kayak begitu? Lu kalau mau berjuang, kalau enggak diam tadi semua. Ngapain banyak ngeluh kayak begitu ya? Kalau mau berjuang karena Allah dan Rasulnya, nggak usah pikirin kiri dan kanan, karena Allah dan Rasulnya. Satukan dengan kebenaran, bukan karena Kiai Imaduddin, bukan Kiai Nur Ihya, bukan. Karena kebenaran. Abah, Kiai Nur Ihya, semua Kiai Suparman, seluruh, saya yakin kiai-kiai ini nggak perlu bertemu bahkan, tapi akan disatukan dengan satu kata yang disebut kebenaran. Jadi bukan karena A, bukan karena B, bukan karena duit, bukan karena posisi, bukan pengaruh. Ada lagi yang di PWI ini, jangan ribut urusan posisi. Silakan menjadi ketua, menjadi penasehat, menjadi apa. Ini semua ya, ini maka luruskan niatnya. Jangan sampai hanya gara-gara mukul bau berdiri PWI-nya, malah sering Abah dengar kasus. Tadi semua ribut, ya posisi dan lain sebagainya. Nah inilah ya sahabat Mekah yang harus disatukan adalah marilah kita dahulukan kepentingan pribadi, lihatlah atas kepentingan demi atas nama Islam, demi membela agamanya Allah, demi membela Rasulullah SAW, dan demi membela keturunan Rasulullah SAW ya. Nah, betapa menyakitkan orang yang bukan keturunan, dia mengaku keturunan, kemudian dia merusak-rusak agama dengan adabnya, etikanya, kayak si Bahar Demit itu. Ya apa maki-maki Kang Deddy kayak begitu? Kok nggak berhak teriak-teriak kepada bangsa pribumi seperti itu? Apalagi calon pemimpin. Siapa lo? Ada di negara ini. Enak saja. Benar-benar kalian ini udah lebih udah melampaui batas kalau menurut Abah. Karena kemarin Abah dikirimin video oleh Kang Deddy. Ternyata mereka seenaknya saja kepada pribumi bangsa ini yang jelas sudah punya jasa untuk bangsa ini. Kalian cuma hanya jadi pasit aja. Coba ngomong pakai yang baik. Kalau ingin menyampaikan nggak setuju dengan Kang Deddy, bicaralah masyarakat sekalian. Kemudian kita ini, saya ini punya pandangan lalu. Aduh, bener-bener itu bangsa barbar itu semua dua. Itu mah memang harus digilas yang kayak gitu tuh. Makanya wahai juga, wahai bersatu, jangan biarkan semuanya. Mulailah kembalikan semangatnya, karena kalau doktrinasi harus dilawan doktrinisasi lagi. Ya semoga kita doakan para ulama yang sudah bahu membahu tadi semua. Profesor Kiai Agil Sirot terus bicara di atas, Profesor Mahfud MD terus bicara, Ibu Irma Suryani di kalangan politik juga sudah bicara. Ada sebagian yang masuk ke dalam tentara, yang sudah kepolisian semua, tapi butuh waktu dan sabarlah dalam proses. Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan Allah sudah menjanjikan kepada Nabi Musa sebuah proses akhir dari perjuangan, tapi akhir itu bisa berakhir dengan 40 tahun sahabat. Dan itulah maka yang dikatakan Kiai Imad kemarin waktu Abah ke rumahnya, betul, kalau hari ini segalanya segala selesai, itu akan goncangan kepada mereka sendiri. Bayangkan sebagaimana kata beliau, Mas Ikang Fauzi, pada saat kehilangan istri secara mendadak, hampir tidak siap. Itulah mungkin yang dilakukan Mbak Awi. Abah tadi semua, karena Abah sekarang masih komunikasi dengan Mbak Awi, yang teman-teman yang Mbak Awi, dan mereka pelan-pelan sudah mulai menyadari itu. Cuma Abah sarankan kalian, jangan tiba-tiba merubah semuanya, kok tiba-tiba Habib dihilangkan jadi Sayyid semua.
Karena yang Abah tahu semua nama kalian itu dikasih Sayyid. Aduh, kembali lagi berarti niat kalian ini nggak jujur. Kalian ini cuma yang benar-benar ingin menipu masyarakat. Karena tahu, karena sekarang udah banyak berita yang asli itu Sayyid dan Syarif. Tiba-tiba mereka membuat gelarnya ganti Sayyid semua. Inilah yang dulunya Habib sekarang Sayyid. Inilah tadi semua dengar yang tadi. Sebetulnya mereka bisa begitu karena kalian juga. Maka kitalah juga semua, ya tadi semua. Semoga Allah senantiasa menolong kita. Dan maaf buat Mas Bambang, Mas siapa dan teman-teman. Pagi ini Abah tidak mengkaji kajian ilmu karena begitu banyak tamu dari kemarin. Bahkan 2 hari Abah habis tidak tidur. Sepulang dari Kiai Madudin juga ditunggu lagi tamu. Kemudian sampai siangnya, sampai tadi malam. Ada juga sama yang meminta kembali kepada Abah untuk bicara masalah nasab ini. Sebetulnya kata Abah juga, Abah bukan ahli nasab. Cukuplah Kiai Madudin. Maka ahli itu berbeda dengan bukan ahli, ya. Jadi maaf ya, kalau yang sekarang bicara itu semua itu Romli lah, siapa bukan ahli dalam urusan nasab. Pahami ya itu ya sahabat. Sebagaimana apa namanya tukang matematika itu dibandingkan dengan ulama yang hebat tapi ini jauh matematika, maka di bidang matematika yang ilmu matematika ini lebih jago. Pahami itu. Sebagaimana ini ulama hebat, ini tukang urut, Anda ke seleo, maka datangnya ke tukang urut bukan ke ulama ini. Ya. Jadi segalanya ada ahlinya, ya. Itulah dipahami oleh kita. Jadi kalau kita mau mendengar sebuah hujah, maka lihatlah dari orang yang memang pantas. Dan itu yang dikatakan baginda Nabi. Dengarlah dari mereka yang ahlinya. Kalau tidak, maka informasi yang disampaikannya adalah bukan kebenaran. Abah hanya akan mengambil apa yang sudah bulat pada kesepakatan di awal di masyarakat yang disampaikan oleh ahlinya, itu yang Abah sampaikan. Maka Abah tidak bicara nasab, Abah tidak bicara filologi, Abah tidak bicara genetika, tapi Abah ingin mengajak giroh, semangat yang kelihatan nyata sesuai dengan sejarah yang sudah dipahami semua tentang Abroha, tentang PKI, tentang Muso, tentang ID, semua fakta yang ada. Maka Abah tentang Utsman bin Yahya, fakta yang ada. Bahkan tentang surat anaknya Utsman bin Yahya minta ke Belanda ditegaskan sebagai syahid, fakta yang ada. Silakan mau apa lagi? Jadi saya tidak bicara nasab, jadi cuma saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat tadi semua kan tadi. Karena sekarang uang berseliweran ini tadi semua, ya. Maka marilah kita napikan semua itu, karena apalah artinya uang, apa namanya, demi kita membela keagungan Allah, keagungan Rasulullah, keagungan para sahabat, ya. Itu saja, mohon maaf ya. Dan buat teman-teman yang biasa kajian Abah, kenapa Abah sekarang kaji tauhid terus tadi juga? Karena memang bau ini merusak tauhid, bahkan merusak fikih tadi semua, ya. Ini yang harus dipahami oleh kalian semua, ya. Itu hanya akan dibuka, dilihat oleh orang-orang yang tadi mental blocknya sudah terbuka. Maka kenapa Muhammadiyah itu bebas dari Habib ini? Nggak percaya dengan mereka, mereka lebih berkah hidupnya. Karena tadi nggak ada mental block dalam diri mereka. Tak satupun Muhammadiyah percaya kepada Habib ini. Ya, bahkan silakan pergi ke Mekah kemana? Nggak ada orang ngaku ini Habib, nggak ada. Ini Abah tukang keliling dunia, kemana-mana pergi, nggak ada spesialis. Cuma di sini. Dan itu sudah dikatakan tadi malam oleh tokoh Banten. Beliau berkata hati-hati, sepulangnya Belanda akan ada Belanda ireng yang lebih bahaya karena dia menggunakan agama. Ternyata itu fakta hari ini, ya. Mohon maaf ya, semoga sehat semua, berkah semua tadi, ya. Yang penting adalah tadi tetap menyampaikan adalah dengan fakta, tidak boleh fitnah. Sekali lagi, tidak boleh, tetap tunjukkanlah adab, karena segala sesuatu itu harus pil hikmah, harus datang dari hati dengan keriduan hati, dan jangan ditambah dengan kebencian. Secara zat kita tidak boleh benci kepada siapapun, apalagi kepada Habib-Habib ini, ya. Bahkan kepada anjing sekalipun zatnya, karena sebaliknya kita harus mampu melihat hakikat Allahnya, sahabat, ya. Tapi secara syariatnya, melihat wayangnya, tetap secara syariat kita kewajiban menyadarkan wayang. Sebagaimana Pandawa menyadarkan Kurawa, tapi tetap Pandawa dan Kurawa digerakkan oleh dalang. Ingat dalangnya. Jadi isim fa'ilnya kita harus jelas, tapi isim maf'ulnya kita harus mampu juga melihat. Maka disitulah tidak boleh dibarengi dengan kebencian. Bukan datang dari kebencian, tapi adalah datang dari watawasau bil haq, watawasau bisawb. Adalah menyampaikan kebenaran secara hukumnya, tapi secara hakikatnya hati kita harus mampu juga melihat afal Allah di situ, ya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.